Loh, tes, tes. Kedengeran nggak suara saya? Kedengeran, Kak. Kedengeran. Oke, kita mulai aja ya. Udah kelihatan belum? Ya udah Kak. Hari-hari ini tentang operasi dan bilangan bulat ya. Operasi itu apa? Jadi operasi itu nanti ada yang namanya operasi UNER. Operasi itu seperti fungsi ya. Operasi itu fungsi pada dasar. Sifat-sifat operasinya nanti operasinya sering yang keluar itu kan operasi biner. Yang dimaksud operasi biner itu operasi yang mengoperasikan antara dua karakter atau dua bilangan, ya. Nah, contoh-contohnya berikut ini. Nanti ini kita lebih banyak bicara tentang bilangan bulat sebetulnya ya, walaupun ada beberapa bukan. Ini contohnya soal nomor satu ya. Soal nomor satu, X bintang Y melambangkan jumlah bilangan bulat antara X dan Y. Tentukan min 2 bintang 8 tambah 2 bintang min 8. Nah, perhatikan. Ini ada operasi tambah. Karena operasi tambah tidak didefinisikan, yang tidak didefinisikan kita definisikan konsensus saja berdasarkan kesepakatan umum. Ya tambah misalnya 1 tambah 2 itu 3, 3 tambah 4 7. Nah gitu. Tapi kalau yang didefinisikan ikut definisinya. Jelas ya sampai sini ya. Jadi ketika tidak didefinisikan, itu kita pakai yang biasanya aja. Dah, jelas ya? Jelas ya. Nah, min 2 bintang 8. Nah, min 2 bintang 8 itu berarti berapa? Min 2 bintang 8. Min 2 bintang 8. Itu berapa? Ya, bilangan bulat antara X dan Y. Kalau antara min 2 dan 8, antara min 2 dan 8 kan berarti min 1 dijumlah. Tambah 0, tambah 1, tambah sampai 8. Berapa nih? Hitung coba. Berapa ngitung? Min 1 tambah 0 sampai 8. Ada berapa bilangan nih? Enggak sampai 8, sorry. Maaf, enggak sampai 8. Kan antara min 2 dan 8. Jadi 8-nya enggak ikut ya. Sampai terakhirnya 7 ya. Nah, berapa nih? 27. Berapa? 27. 27. Oke. Ya, kalau 2 bintang min 8 berapa? Ini dari 2 ya. 2 antara 2 dan 8 berarti kan duanya enggak ikut, sorry. Duanya enggak ikut. Terus apa aja? Satu, mulai satu ya, tambah 0, tambah min 1, sampai terakhirnya min 7. Ini berapa? Ini tinggal lawannya aja ya, min 27. Berarti kalau gitu min 2 bintang 8. Jadi min 2 bintang 8 ditambah 2 bintang min 8 jadi berapa? 27 ditambah min 27. Berapa nih? 0. Ya, jelas nggak? Halo, ada pertanyaan? Jelas? Mas. Oke. Nomor 2 ya.
Nah, fungsi add keong dia ini berarti namanya operasi uner, operasi fungsi yang cuma berdasar tanya, fungsi yang masukannya cuma satu bilangan, satu karakter. Itu namanya uner ya, atau tunggal ya. Tapi kalau yang ini biner, jadi bintang ini terdefinisi kalau ada dua bilangan, dua bilangan min dua bintang 8 itu baru ya, namanya biner. Ada nanti eh, yang multi ya, jadi lebih banyak lagi gitu ya. Jelas ya. Nah sekarang yang ini ganti warna biar kelihatan. Nah, add A itu artinya add A min 1 tambah 1. Nah, dimulai dari add 1, 1. Ini cuma mendefinisikan dulu ya. Add 1, 1. Mana nilai dari add 3? Add 3 berarti sama dengan apa? Kalau lihat dari konsep ini jadi apa? Add 2, ya, tambah 1. Nah, add 2 sendiri apa? Add 1 tambah 1 ditambah 1. Ya, berarti kalau gitu add 1 apa? 1 tambah 1 tambah 1. Berapa nih? 3. Ya. Nah, coba sekarang kalau add. Nah, sekarang kalau bentuknya kayak gini berarti add n apa? Kalau add 1 nih, soalnya saya ganti ya. Ini biar paham. Bukan dari yang ini pertanyaannya. Jika add 2 sama dengan X. Nah, yang ditanya add 1000 berapa? Kalau pertanyaan begini gimana? Berapa? Jawabannya 1000 bukan, Kak? Hmm? Bukan. Kan tergantung X ini saya. Tergantung. Kalau tadi karena diberi add 1 makanya 3. Makanya, biar jelas makanya. Saya ngatanya kayak gitu, total 1000. Tergantung dikasihnya berapa. Oke, Ahmad Khairul dapat 9 apa? Riai Hakim sama Ahmad Khairul dapat 998 tambah X. Oke, ya. Yang lain jelas nggak nih? Dapat 998 tambah X, ya. Coba ya. Ini saya pindah dulu ke sini ya. Nanti ada dulu. Nih coba. Kalau add 1000 itu kan berarti add 1000 dikurang add 99 berapa jadi? 1 ya. Tadi add 1000 add 99 tambah 1. Terus nih kalau saya teruskan add berapa? Add 99 kurang add 998 ini nanti sama dengan 1 dan seterusnya ya. Sampai di sini kan ada add 2. 1 ini add 3. Nah, benar nggak begini? Kalau saya tulis nih urut nih saya ditulisin. Ya kalau saya ditulis semua begini aja. Nah, ini kalau saya jumlah jadi apa nih kalau dijumlah? Kalau dijumlah jadi apa? Add 99-nya habis nih, add 99-nya ini habis. Ini habis. Ya. Ini add 3, nanti kan di atasnya ada add 4 kurang add 3. Di sini juga habis sama ini. Jadi tinggal akhirnya apa? Tinggal apa di sini? Add 1000. Ya,
dikurang X2. X2 itu X sama dengan, nah ini ada berapa? Coba perhatikan, ini ada berapa? Kalau kita lihat, ini ada berapa barisan? Ada berapa baris ini sebenarnya? Dari 3 sampai 1000. Ada berapa? Kalau dari 1 sampai 1000, ini kan dari 3 ya. 3, atasnya 4, 5, 6, 9 sampai 1000. Jadi dari 3 sampai 1000 ada berapa? Ya, kita tahu kalau dari 1 sampai 1000 ada 1000. Berarti kalau dari 3 yang nggak ikut kan 1 sama 2 jadi 998. Di X 1000 sama dengan X tambah 998. Paham nggak sampai sini? Silakan. Ada yang mau tanya? Paham nggak? Halo? Jelas nggak? Jelas, Kak. Jelas ya. Nggak paham. Kenapa Fatina? Nggak paham gimana? Coba. Kan tadi add, masih ada yang apa? Maaf yang latar yang lain ntar dulu ya. Add A sama dikurang add A min 1 sama dengan 1. Karena kan tadi add A sama dengan add A min 1 tambah 1. Berarti add A dikurang add A min 1, 1. Ya, dari sini berarti kalau A-nya seganti 1000, add 1000 kurang add 999, 1. Add 999 kurang add 998, 1. Ya, dan seterusnya. Sampai E3 kurang E2 1. Kenapa cuma sampai ini? Karena kan soalnya tadi saya nanya E1000 dan yang diberikan E2 ya. Nah, udah nih semua. Nih kalau saya jumlahkan ini saling ngilangin. E99-nya habis, E998-nya habis dan seterusnya ya. Sampai di sini E3-nya habis. Kalau E2 enggak kan, kalau kecuali kita tambahin dari E2 dikurang E1 kan, E2-nya enggak ya. Nah, di sini ini jumlahnya habis semua, jadi tinggal sisa cuma add 1000 sama add 2. Add 2-nya dikasih tahu di soal tadi X ya. Nah, tinggal jumlah, berarti ini kan di jumlah semua. Ini jumlah berapa? Ini ada berapa? Kalau kita lihat ini kan dari 3, kalau disusun kan 3 atau dari 2 sampai 999 boleh. Ngelihatnya dari 3 sampai 1000 boleh. Ingat, dari 3 sampai 1000 ada berapa bilangan? Ada berapa baris ini berarti? Ada 998, masing-masing satu. Nah, berarti 998. Ada pertanyaan nggak? Pasti ngerti ya. Oke. Nih saya ada modifikasi lagi yang sengaja jadi agak disulitin lagi. Nah, misalnya saya punya begini. Eh, Theta A atau theta X dikurang theta X min 1 atau sama dengan theta X min 1 ditambah X. Nah, hati-hati nih X nih. Ya. Nah, maka sekarang kalau diberikan misalnya theta 1 sama dengan 1. Nah, kayak tadi ya. Sekarang kalau theta 20 berapa? Ya, nggak usah banyak-banyak deh, theta 20 berapa? Ada yang mencoba? Gimana nih caranya? Kita lihat ya. Nih, kita mulai dari yang tadi. Ini untuk latihan berpikir. Theta 20 kayak tadi. Berarti kalau dikurang theta X min 1 X. Jadi kalau theta 20 dikurang theta 19 berapa? Berapa? Theta 20 kurang theta 19. Lihat dari sifat ini. Theta 20 kan berarti theta 19 tambah 20. Sampai sini dulu, jelas nggak? Belum dilanjutkan. Jelas. Theta 20, 19 apa 20?
20 ya. Karena kalau X ininya X. Kalau ini 20, ini 19, nih 20. Berarti theta 20, theta 19 tambah 20. Ya, Fatina, gimana? Yes, ya. Halo? Ya, bukan 19 ya. Oke, nah, lanjut ya. Theta 20 kurang theta 19, 20. Theta 19 kurang theta 18 berapa? 19. Gitu ya. Terus nih, theta 18 kurang theta 17 berapa? 18. Gitu ya. Dan seterusnya. Nah, sampai terakhirnya 1 kan mintanya. Berarti kita terakhir nih theta 2 dikurang theta 1 berapa? 2. Ya, bukan 1 ya. 2. Kan lihat nih. Ini samanya sama ini. 20, 20, 19, 19, 18, 18. Dah. Nah, baru kita jumlahkan. Kita jumlah. Ya, ini kan habis. Theta 19 dengan ini habis. Ini theta 18, ini min theta 18. Ini theta 2, ini pasti sebelumnya. Di sini ada theta 2. Ini juga theta 17 nih. Di sini min theta 17. Jelas nggak? Jadi akhirnya kita punya theta 20. Ya, theta 20 dikurang theta 1. Ya, saya tulis dulu. Ini berapa? Saya tulis saja. 20 tambah 19 tambah sampai 2. Nah, dan hitungnya tinggal berarti theta 20 sama dikurang theta 1 kan tadi 1 sama dengan berapa nih jadinya? Ya 20 tambah 19 tambah ya atau ini langsung aja ya sama dengan langsung aja ya. Boleh begini kan? Theta 1 kan 1 tadi. Satunya langsung pindahin kan jadi 1 tambah 2 tambah 3 sampai 20. Nah, berarti berapa nih? 210. Oke, ini deret 20 per 2 gitu ya. Dikali pertama tambah terakhir. Jadi sama dengan 210. Jelas nggak nih? Sampai sini. Jelas ya? Tapi ini saya share kok ya, nggak ada ini nggak apa-apa. Ini contoh aja ya. Kita kembali ke pendefinisian, belajar mendefinisikan lagi ya. Nomor 3, A bintang B adalah FPB dari A. Contohnya gini, ini yang soal nomor apa? Nomor 3 coba. Contohnya 8, contoh ya, ini contoh aja. 8 bintang 10 berapa? Ini contoh. Berapa 8 bintang 10 kalau lihat dari definisi ini? Berapa? 2. Nah, FPB dari 10, 8 sama 10, 2. Nah, kalau A dolar B KPK. Nah, kalau 8 dolar B berapa? 8 dolar B. 40 Kak. Kok dolar B ini biar 8 dolar 10 aja biar ini ya. Aja. 8 dolar 10 berapa? FPB apa KPK 8 dan 10 berapa? 40 Kak. Nah, 40. Jelas nih ya, ngedefinisikan ini. Nah, sekarang kalau 8, ini 5, apa? Di defin 8 ini 10 ya. Tadi masih ngomongin 10 nih. Contoh yang tadi ya. Sekarang kalau 8 ini 10, berarti apa? Sama dengan apa? Kan ini 8 bintang 10 ya.
Berarti 2, kemudian dolar 8, dolar 10, 40. Berapa ini KPK apa? Enggak jadinya 2 dolar 10 KPK 40. 40. Nah, sekarang yang ini kita lihat. 12 dolar 15 berapa? 60. Berapa? 60. Bisa ya, udah menjawab sini ya. Gimana nih? Coba kita lihat ini kan 12 dolar 15 apa 12 iris 15 itu berarti sama dengan apa? 12 bintang 15 ya, diiris 12 apa diiris? Bukan diiris dolar 12 dolar 15. Berapa nih? 12 bintang 15, FPB 12 dan 15, 3 ya. Nah, 12 sama ini 60. Nah, 3 dengan 60, 60. Ya. Oke, ada pertanyaan nggak? Sudah? Ya, kita lanjutkan. Ini tolong diperbaikin ya, bukan jumlah nih, tolong ya diperbaiki ini nanti nggak apa-apa, nanti saya coret aja di sini ya. Ini bukan jumlah tapi banyak, ini banyak ya, banyak faktor ini bukan jumlah, banyak faktor. Orang bahasa Indonesia-nya sering salah. Terjemahan dari number tapi diberi jumlah, padahal number itu banyak ya. Kalau jumlah sum, SUM ya, number of factor ya, banyak faktor. Oke. Contohnya, nih contohnya pi dari 12 berapa? Banyak faktor dari 12 berapa? Berapa pi 12? 6. Berapa? Faktor 6. 12 apa aja? 1, 2, 3, 4, 6, 12. 6, 12 ada 6. Nah, kalau pi 72 berapa? 72 berapa? Ayo 10. berapa? Berapa? 10. 10. Ada yang lain? Pi dari A apa 72? 12 ya. Nanti dihitung ya. 1, 2, 3 gitu. Nanti saya mau jawab dulu soal ini. Nanti lebih lanjut kita kupas lebih dalam tentang banyak faktor ya. Oke. Sekarang kalau ini pi A dan B bilangan prima. Bilangan prima itu banyak faktornya berapa? Banyak faktornya bilangan prima berapa? 2, Kak. 2. Makanya 1 bilangan prima bukan? 1 bilangan prima bukan? Bukan. Bukan. Kenapa? Karena banyak faktornya hanya 1 ya. Kalau bilangan prima itu banyak faktornya 2. Oke. Sekarang kalau dan ini Rahmatin sudah menjawab jawabannya 0. Pi A berarti berapa pi A? Jadi dari sini pi A-nya berapa? Pi A sama dengan 2 ya. Karena kan prima tadi ya.
Pi B juga 2. Sekarang kalau Pi A kali B berapa? Apa faktornya A kali B? Faktor dari A kali B apa aja? 3. Ada 4, jangan lupa ya. Oh ya. Apa aja coba? 1, A, B, dan A kali B itu sendiri. Ya, jadi kalau gitu ini jawabannya jadi berapa? 2 tambah 2 kurang 4 ya. Jadi sama dengan 0. Oke, ada pertanyaan enggak? Coba kalau Pi 2022 berapa? Berapa Pi 2022? Nah, cara maksornya begini. Contohnya yang ini dulu ya, nanti yang 2022-nya nanti. Yang ini dulu tadi. Kenapa 12 nih? Kan kenapa 12, kenapa 6? Ya, prinsipnya begini. Kalau ada N sama dengan bilangan faktorisasi primanya ya, prima 1 pangkat N1 kali prima 2 pangkat N2 kali bilangan prima 3 pangkat N3 dan seterusnya sampai bilangan prima yang ke K ini pangkat bilangan bulat yang K juga. Paham nggak nih maksudnya begini? Jadi bilangan N itu bisa kita jadikan faktorisasi prima. Kan setiap bilangan bisa jadi faktorisasi prima. Contoh, 12 itu kan bisa saya tulis apa? 2 pangkat 2 kali 3. Betul nggak? Ya, kalau 72 apa 72? 72. 2 pangkat 3 kali 3 pangkat 2. Selalu bilangan prima. Ya. Nah, Pn itu nanti bentuknya pasti sama dengan N1 tambah N1 tambah. Sorry. N1 tambah 1 kali N2 tambah 1 kali dan seterusnya sampai NK tambah 1. Nah, contohnya tadi Pi 72. Pak 72 itu pangkatnya 3 sama pangkat 2. Jadi Pi 72 makanya pangkatnya aja ambil. 3 tambah 1 kali 2 tambah 1. Tuh, jadi 4 kali 3, 12. Pi 3, apa, Pi 12 tadi? Pi 12 berarti apa? 12 kan ini 2 pangkat 2 sama 3 pangkat 1. Berarti 2 tambah 1 kali 1 tambah 1 sama dengan 6. Oke, coba buat latihan. Pi 2022 berapa? Pi 2022 berapa?
Saya yang dapat 2022 berapa? Bentar ya. Apa? Hmm, 26. Yang lain? Ya, jawabannya berapa? Ini coba 2022. Oh, sorry 8 katanya. Ya, 28 ya. 2022 itu kan apa? 2022 itu kalau difaktorin prima apa aja? 2 kali 3 kali 337. Ya, jelas nggak? Nah, pangkatnya satu semua ternyata. Berarti satu tambah satu kali satu tambah satu kali satu tambah satu. Berapa nih jadinya? 8. Oke, ada pertanyaan nggak di sini? Udah, lanjut ya. Lanjut. Nomor 5. Delta M didefinisikan untuk semua bilangan asli M sebagai hasil kali M tambah 4, M tambah 5, dan M tambah 6. Apabila N bilangan bulat positif, maka delta N habis dibagi berapa? Pasti habis dibagi berapa? Nah, sifat tiga bilangan bulat berurutan. Nah, ini kan M tambah 4, M tambah 5, M tambah 6 adalah tiga bilangan berurutan. Ya, jelas ya. M tambah 4, M tambah 5, itu M tambah 6 perkalian tiga bilangan berurutan. Tiga bilangan bulat
positif berurutan. Ya, karena M-nya bilangan bulat positif ya, berurutan. Pasti habis dibagi berapa? Kalau 3 bilangan bulat ini nanti catatan aja deh. Nanti habis ini dibuktikan. 3 bilangan bulat positif berurutan itu kalau dikalikan pasti habis dibagi 6. Pasti kelipatan 6. Kayak gitu aja ya. Kelipatan 6. Nah, gampang karena ciri bilangan kelipatan 6 apa? Bilangan kelipatan 6 cirinya apa? Ada yang tahu nggak kelipatan 6 cirinya apa? Cirinya pasti kelipatan 2 dan kelipatan 3. Ya. Oke, kamu lihat nih. M tambah 4, M tambah 5, M tambah 6. Yang namanya 3 bilangan berurut pasti ada yang genap nggak? Pasti ada yang genap ya. Pasti ada yang genap. Pasti habis dibagi 2. Gitu ya. Ini habis dibagi 6 nanti ya jawabannya. Ini habis dibagi 2 pasti. Namanya 3 bilangan berurutan pasti ada yang genap. Yang kedua, di antara ketiga ini pasti ada yang kelipatan 3. Misalnya gini, misal M tambah 4 enggak kelipatan 3. Nah, berarti yang misalnya M tambah 4-nya kurang 1 dari kelipatan 3. Nah, berarti ini kelipatan 3. Kalau ini kurang 2 dari kelipatan 3, ya berarti ini kelipatan 3. Udah. Kan bilangan itu kalau dibagi 3 cuma 3 kemungkinannya. Habis, sisa 1 atau sisa 2. Kalau dibagi 3 sisa 1, misalnya M tambah 4 sisa 1 dibagi 3, berarti yang M tambah 6-nya akan habis. Kalau ini habis dibagi 3 udah jelas habis dibagi 3. Kalau ini sisanya 2, berarti yang M tambah 5 habis dibagi 3. Jelas ya? Ada pertanyaan nggak sampai sini? Halo, ada pertanyaan? Belum ada. Kenapa? Belum ada. Belum ada ya, lanjut ya. Ada. Oh, kasih contoh yang lain. Ya, pakai angka ya kan gini. 3 bilangan berurutan habis dibagi 6 ya. Itu dari mana ya? Karena gini. Misalnya N kali N plus 1 kali N plus 2. Ya. Ini salah satunya pasti genap. Benar ya? Salah satunya pasti genap. Kalau diambilin contoh misalnya kalau contoh N-nya 1, yang ini genap. Kalau contoh N-nya 2, yang 2 udah genap. Ya, salah satunya pasti genap. Kemudian salah satunya juga pasti kelipatan 3. Nah, jadi kalau kita lihat, berarti kalau 3 bilangan berurutan, kalau dikalikan pasti hasilnya dia kelipatan 2, kelipatan 3, berarti kelipatan 6. Nah, kalau 4 bilangan gimana? Kalau 4 bilangan berurutan. Kalau 4 bilangan berurutan. Minimal pasti kelipatan berapa? Coba, kalau 4 bilangan berurutan. Kalau 4 bilangan berurutan, kalau dikalikan nanti minimal kelipatan 24. Kenapa? Coba perhatikan ya, 4 bilangan berurutan. Pasti kalau berurutan ya, pasti 2 ganjil 2 genap, betul nggak? Ya, 2 ganjil 2 genap. Nah, yang 2 genap itu pasti kelipatan 8. Ya, 2 bilangan bulat berurutan itu pasti hasil kalinya kelipatan 8. Ini catatan aja deh.
dua bilangan genap berurutan, hasil kali gitu ya. Tambah ya. Hasil kali dua bilangan genap berurutan itu habis dibagi 8. Jelas nggak sampai sini? Kenapa? Contohnya 2 sama 4, 4 sama 6, 6 sama 8. Pokoknya dua bilangan berurutan itu habis dibagi 8. Ya. Tahu dari mana? Kalau dua bilangan genap itu kan berarti bisa aja 2N dikali gitu ya. 2N tambah 2. Ini dua bilangan berurutan. Ya, ini kan kalau ditulis jadi apa? 2N kali 2N tambah 1. Jadi berapa nih? 4N, N tambah 1. Nah, yang ini N dengan N tambah 1 pasti ada yang genap. Kalau ada yang genap berarti kan kelipatan 2. Dikali 4 jadi kelipatan 8. Pasti habis dibagi 8. Nah, yang ganjil apa yang tadi 3 bilangan berurutan pasti kelipatan 3. Salah satunya pasti ada angka 3. Ada kelipatan 3. Udah dikali 8 jadi 24. Jadi minimal habis dibagi 24. Nah, bilangan terkecil habis dibagi 24 tadi 1, 2, 3, 4 ya. Ada pertanyaan enggak? Oke, cukup. Lanjut ya. Oke, lanjut nomor 6. X pangkat tanda petik itu didefinisikan pi per X. Lihat definisinya. X pangkat apa tanda petik apa pangkat tanda petik atau apa nih? Tanda petik kayaknya ya. Ya, X pangkat tanda petik ini adalah pi per X. Yang ditanya min pi pangkat ini pangkat X. Pangkat lagi ya. Jadi kalau kita lihat dari sini ini definisikan. Min pi pangkat ini pangkat tanda petik ya. Pangkat lagi ini sama dengan apa? Yang dalam dulu boleh, keluar dulu boleh, sama aja ya. Dalam dulu misalnya min pi pangkat ini jadi apa? Pi per min pi pangkat tanda petik. Jadi sama aja min 1 tanda petik. Nah ini sama aja pi dibagi min 1. Berapa? Min pi. Ada pertanyaan nggak nih? Nah, lanjut ya. Nomor 7. M dolar N didefinisikan M dikurang N tambah N kuadrat. Mana yang tidak akan merupakan bilangan negatif? Tidak akan bilangan negatif. Berarti bisa positif, bisa nol ya. Tidak negatif. Sekarang kita lihat. Yang pertama, A dolar A. Berarti sama dengan apa? A dikurang A tambah A kuadrat. Berapa nih hasilnya? A kuadrat. Ini tidak mungkin negatif ya. Lihat nggak? Ini yang namanya bilangan dikuadratkan pasti hasilnya lebih sama dengan 0. Berarti yang nomor 1 benar ya. Tidak akan merupakan negatif. Yang kedua, A tambah B dolar B. Menurut sifatnya, menurut definisinya apa? Yang pertama dikurang yang kedua berarti A tambah B dikurang B ditambah yang kedua B kuadrat. Sama dengan berapa nih? Ya, habis ya. Jadi A tambah B kuadrat. Ini pasti negatif, pasti positif atau mungkin negatif nggak?
Mungkin negatif nggak? Kalau ini mungkin negatif nggak? Ini bilangan bulat ya. M dan N, berarti M dan N-nya boleh boleh negatif. Ini negatif nggak? Contoh, kalau A-nya sama dengan -5, B-nya sama dengan 2. Coba. Apa hasil? Jadi Min sama dengan, satu. nah, jam -1. Mungkin negatif berarti ya? Ini Mungkin. -1. Berarti ini salah ya? Ini salah. Karena mungkin negatif. Yang ketiga, apa? A tambah B dolar A tambah B. Kalau menurut definisi yang pertama saya lihat A dolar A ya A kuadrat. Berarti kalau yang ini apa? A tambah B kuadrat. Ini lagi-lagi yang namanya dikuadratkan berapapun A dan B-nya pasti lebih sama dengan 0 ya. Berarti yang tidak akan merupakan bilangan negatif 1 dan 3. Ada pertanyaan enggak? Oke, ada yang tanya. Ada. Lanjut ya. Ini nomor 8. Untuk semua bilangan. Nah, ini bacanya apa ya? Pokoknya lambang ini mendefinisikan berarti AB dikurang A per B. Nah, pertanyaan yang benar yang mana? Coba kita lihat. Yang pertama, A, ya ini B besar sama B, ini hasilnya apa kalau menurut definisi? AB min A per B. Sementara kalau B, A, apa? BA berarti B kali A min B per A. Ini sama nggak? Sama nggak ini? Tidak sama ya? Masa sama ini? Kan yang satu B per A, yang satu A per B. Contohnya, kalau 3 di sini 2, berarti 6 dikurang 3 per 2. Tapi kalau yang ini jadi apa? 6 dikurang 2 per 3. Ini tidak sama. Ya. Jelas ya? Ini tidak sama. Jadi ini salah nih yang pertama nih. Ya. Tidak komutatif namanya. Ya. Tidak komutatif. Yang kedua, kalau A itu sama dengan apa? Menurut definisi. AB berarti A kali A dikurang A per A. Berarti berapa nih? A kuadrat kurang 1. Ya, ini kan boleh kalau saya faktorin jadi A plus 1 kali A minus 1. Jadi yang nomor 2 betul ya? Jelas ya? Nah, yang ada pilihan 2 dan 3 sebetulnya. Nanti pasti 2 saja nih jawaban. Ya. 3 kenapa salah kita? Nomor 3. Ini namanya kalau dipenuhi namanya, kalau ini namanya komutatif kalau dipenuhi. Ketika dibalik sama aja, nah namanya operasi yang komutatif. Contoh operasi komutatif itu tambah. Tambah itu misalnya 4 tambah 5, 5 tambah 4 sama, komutatif ya. Tapi kalau bagi itu nggak sama. Operasi bagi itu tidak komutatif. Nah, ini namanya asosiatif. Jadi kalau ada 3 berurutan, yang mana diduluin sama aja. Kalau benar, itu namanya asosiatif. Ya. Waktu SD itu pernah belajar sifat-sifat ya, komutatif, asosiatif itu maksudnya begitu. Nah ini jadi apa? Kita lihat dulu yang A, B-nya dulu, ya, terus baru dengan C. Nah ini kan berarti A, B itu kan tadi apa? A, B min A per B. Terus dengan C, berarti apa? A, B min A per B kali C dikurang AB min A per B dibagi C. Gitu ya? Betul nggak?
Itu kan jadi sama dengan apa kalau diselesaikan disederhanain jadi apa? A B C min A C per B min A B per C min jadi plus A per BC. Tuh. Nah, sekarang kalau yang bentuk satunya, kalau yang diduluinnya itu AB dengan C apa nih jadi? Maaf, kok nulisnya sama. AB ya B sama C-nya dulu ya yang dihitung. Ini kan berarti A, kalau BC kan berarti BC min B per C. Sama dengan A kali BC min B per C dikurang A dibagi BC min B per C. Ini kalau dijadiin satu, ini ABC betul ya. Min A min min AB per C ya ABC min AB. Nah, tapi ini beda ya. Ini kalau C-nya dipindahin ke atas jadi AC per BC kuadrat min B. Ini beda. Yang ininya sama ABC min AB per C, tapi nilai ini beda ya. Angkanya beda pasti beda nanti ya. Berarti jawabannya 2 saja. Ada pertanyaan nggak dari sini? Salah. Udah, lanjut. Nomor ini ya. Ini kurung siku X itu adalah X tambah 2 dikali X. Tambahkan 2 dulu, kali lagi semula. Nah, sekarang kalau ini jadi apa nih? X tambah 2 ini jadi apa? Menurut sifat ini apa jadi? X tambah 4. Ya, kan lihat nih, X-nya ditambah 2. Kalau X tambah 2 jadi X tambah 4. Dikali X tambah 2. Berapa nih jadinya? X kuadrat tambah 6X tambah 8. Sekarang kalau X min 2 apa? Tambah 2 dulu jadi X. Baru dikali dia sendiri. X min 2. Berapa nih jadinya? X kuadrat min 2. Sekarang diminta dikurang. Apa jadinya kalau dikurang? X tambah 2 dikurang kurung siku X min 2. Berapa nih jadinya? X kuadratnya habis ya. Ini habis. Nah, 6X dikurang min 2X jadi berapa? 8X tambah 8. Atau kita tulis 8 kali X tambah 1. Ada pertanyaan nggak nih? Halo? Lanjut? Lanjut ya. Banyak nih. Pikir bisa cepat. Nah, ini bahasa Yunani ya. Huruf apa? Greek bacanya psi ya. X psi Y itu didefinisikan X akar Y kurang Y kurang 2X. Ya. Nah, ditanya untuk X berapa? X psi Y-nya sama dengan min Y untuk semua nilai Y. Berarti Y-nya nggak pengaruh. Ya. Artinya nggak pengaruh sama Y. Pokoknya kalau X psi Y nilainya akhirnya min Y. Berapa aja pokoknya gitu ya. Y-nya dia akan nilainya begini. Oke, kita lihat. X si Y itu kan berarti X ya, soal ini dulu. Nah, ini berarti X si Y itu definisinya apa? X akar Y min Y min 2X sama dengan min Y. Ya, berarti X akar Y
sama dengan berapa? X akar Y sama dengan 2X. Ya, betul nggak? Atau X akar Y min 2X sama dengan 0. Berarti X kali apa? Bentar. X kali akar Y min 2. Ya, ya. Di sini berarti ada dua kemungkinan. X sama dengan 0 atau akar Y min 2 sama dengan 0. Akar Y sama dengan 2, Y sama dengan 0. Ya, jadi X si Y akan sama dengan min Y kalau X-nya 0 atau Y-nya 4. Nah, yang ditanya X-nya untuk X berapa? Nah, berarti jawabannya 0. Jelas gak nih? Untuk X berapa? Y-nya nggak pengaruh. Pokoknya sembarang Y. Ini kan jawabannya kalau X, boleh X-nya 0 atau Y-nya 4. Y-nya 4 berarti berapapun X-nya, nilai ini X Y sama dengan min Y. Ya. Ada pertanyaan nggak? Dah, lanjut ya. Kita ke yang bilangannya sekarang. Khusus bilangannya. Bah, tentang sisa kalau dibagi. 10.000 akan bersisa 57. Suatu bilangan dibagi 10.000, sisanya 57. Nah, yang ditanya kalau bilangan itu dibagi 1.000 berapa sisa? Oke, konsep bilangan gini ya. Suatu bilangan N dibagi P, ya, sisa S. Ya, maka bisa ditulis N sama dengan H kali P tambah S. Ya, H ini disebut hasil. Hasil bagi. Jelas ya nih? Di sini. N dibagi P sisa F. Maka N ditulis H kali P tambah S. Dengan S, S-nya itu pasti kurang dari P. Ini lebih sama dengan 0, kurang dari P. Ketika S-nya 0, namanya habis dibagi. Jelas nggak? Nah, sekarang dari sini. Bilangan dibagi 10.000, sisanya 57. Berarti bilangan itu bentuknya apa? 10.000 kali H tambah 57. Ya, jelas ya? Nah, sekarang kalau N dibagi 1.000, kalau N dibagi 1.000, jadi berapa? Jadi sama aja. Ini kan kalau dibagi 1.000 habis. Berarti jadi sama dengan apa? Sama aja 10.000 ya A dibagi tambah 57 dibagi 1.000. Nah, berarti sisanya berapa? Ini kan tadi sama dengan berapa? Jadi sama dengan 10H tambah 57 per 1.000. Ini yang saya lingkarin warna kuning ini yang namanya sisa. Ini yang namanya sisa. Jadi kalau gitu, dia kalau dibagi 1.000 juga sisa 50. Ada pertanyaan nggak?
Oke. Bagian mana Fatina yang ada? Jadi gini, kalau N dibagi P, misal sisa F, berarti N itu bisa dinyatakan H kali P. H itu apa? H itu hasil bagi. Jadi kalau N dibagi P, sisa F, berarti ada hasilnya kan? Maka sebuah bilangan selalu bisa dinyatakan sebuah hasil bagi dikali pembagi tambah sisa. Nah ini dia nyebut bilangan, sebut aja bilangannya N. Dibagi 10.000, sisanya 57. Berarti N itu 10.000 kali sesuatu tambah 57. Ya, atau N itu bisa kita tulis jadi gini. 10.000H tambah 57 kan sama aja 1.000 kali 10H tambah 57. Nah ini sisanya. Karena dibagi 1.000, hasilnya 10H, sisanya 57. Ini juga sisa. Ya. Ini adalah, ada pertanyaan? Lihat ya, nomor 12. N bilangan positif dan N tambah 1 kali N tambah 3 bilangan ganjil. Nah, kira-kira N-nya ganjil apa genap? N-nya ganjil apa genap? Dari sini. Lihat nih, ya, yang nomor 12. N plus 1 kali N plus 3 itu apa? Hasilnya ganjil. Ini kan perkalian dua bilangan, hasilnya ganjil. Bilangan yang dikalikan hasilnya ganjil apa kemungkinan? Ganjil kali ganjil. Ya, ya. Kan bilangan itu cuma dua kemungkinan, ganjil atau benar. Nah, ketika dikalikan hasilnya ganjil, berarti N plus 1 ganjil dan N plus 3 genap. Ganjil. Kan dia supaya ganjil berarti harus ganjil dua-duanya. Nah, dari sini yang N plus satunya ganjil, N plus 3-nya ganjil. Ya cuma ini kemungkinannya. Berarti apa? N-nya sama dengan genap. Ya, nah kan bilangan ditambah satu ganjil. Ini satu ganjil. Bilangan yang ditambah bilangan ganjil hasilnya ganjil ya bilangan genap. Ini benar juga kan? Tuh ganjil ya. Ketika N tambah satunya ganjil, N tambah 3-nya ganjil, berarti N-nya bilangan genap. Karena N genap, ya berarti N plus 2 genap. N plus 4 genap. Dan ini dua bilangan genap berurutan. Tadi apa? Dua bilangan genap berurutan? Kelipatan berapa tadi? Dua bilangan genap berurutan kalau dikalikan?
8. 8. Jadi jawabannya pasti habis dibagi atau kelipatan dari 2. Nah, ada pertanyaan nggak? Dah, nomor 13. 3 membagi A. Berarti pembaginya pembaginya 3 kan 3 membagi A. Sisa hasilnya B, sisa 2. Ini kan kalau dibaca gini. A dibagi B. A dibagi 3, sorry, Mas. A dibagi 3. Ya, A dibagi 3 sama dengan B, sisa 2. Nah, berarti bisa ditulis apa ini? A sama dengan 3B tambah 2. Jelas nggak? Ya. Nah, sekarang 3 juga ngebagi B. Kalau B dibagi 3, katanya apa? Hasilnya 2, sisa 1. Berarti B berapa? 3 kali 2 tambah 1. Berapa nih? 6 tambah 1, 7. Berarti A sama dengan berapa? 3 kali 7 tambah 2. Berapa? 23. Oke. Ada pertanyaan nggak? Ya? Ada yang tanya. Sisa ketika bilangan positif M dibagi oleh 7 adalah X. Jadi sisa ya sisa M dibagi 7 adalah X. Ya. Berarti 23 ya. Jadi M dibagi 7 itu sisa X. Tadi pasti X-nya antara berapa? X-nya antara 0 sampai 7. Ya. Nah, sekarang apabila M dibagi 14, M dibagi 14, sisanya X tambah 7. Enggak. Nah, sementara kan kalau X-nya antara 0 dan 7, berarti kalau X tambah 7 berapa? Kalau ditambah 7 semuanya. X tambah 7, ini 14, di sini 7. Ya, jadi kalau gitu cari, jadi M, kalau gitu adalah yang dibagi 14, M adalah bilangan yang dibagi 14, sisanya
lebih atau sama dengan 7. Udah tinggal nyari yang mana. Yang dibagi 14 sisanya 7. Kalau yang A sisanya berapa? 45. Yo, coba satu-satu. Ini sisa berapa? Ini sisa berapa? 45 bagi 14 berapa hasilnya? Halo, berapa? 3 sisa 3. Sisa 3. Oke, karena 42 ya. Nah, yang 53 sisa berapa? Sama aja kan, ini 42 juga sisa 11. Yang ini dibagi 14 5, karena 70 bagi 14 5 sisa 2. Ini 6 ya, sisa 1. Ini 7 sisa 2. Jadi jawabannya yang mana? B. Ya, yang B. Jelas nggak? Sampai sini jelas nggak? Membaca definisi-definisi tentang bilangan-bilangan bulat ini sebetulnya ya. Ah, ini pentil aja nih soal tentang bilangan. Ini gimana? Kita lihat dulu. Ternyata satuannya sama semua ya. Nanti yang desimalnya beda. Ini sama semua satuannya nih. 5, 4, 3, 2. Udah nggak usah dilihat ya. Angka satuan sama. Angka satuan sama. Ya, tinggal lihat desimalnya aja. Jadi bandingkan desimalnya aja. Paham nggak? Ya, orang angka satuannya sama, 5 semua, 4 semua, 3 semua, 2 semua. Udah tinggal desimalnya. Ya udah nih, 43 tambah 63 berapa? 106. Dikurang 56. Ini koma 50 pasti. Yang ini koma berapa? Gitu aja. Ya, ini koma 50. Yang ini berapa? Gitu ya. Bentar. Nah, yang ini berapa? Satuannya. Apa desimalnya aja? 50. Yang ini berapa? 126. Ini 76. Berarti koma 50 juga. Yang ini 106. 56 juga. Koma 50. Yang ini 116. 66,50 juga. Yang ini 116. Ini 36. Berarti koma 80. Nah, yang beda ini. Ya, jelas nggak? Ya, nomor 16 ya. P dan Q adalah bilangan bulat positif. PQ sama dengan 1,15. Mana nilai P yang mungkin? Udah kan dibuat aja jadi pecahan biasa, usahain ya. P per Q sama dengan 1,15. Jadi 1,15 itu apa? 115 per 100. Berapa bentuk paling sederhana? Bentuk paling sederhana berapa nih? 23 per 20. Karena P dan Q bilangan bulat berarti apa? P
kelipatan 23 dan I kelipatan 20. Yang ditanya apa? P kelipatan 23. Mana yang kelipatan 23 di sini? Ini aja. Ya. Ada pertanyaan enggak? Ya. N adalah bilangan positif. Mana yang akan memberikan sisa 3 kalau dibagi 4, 5, dan 6? Ya udah, pasti lebih 3 dari kelipatan KPK-nya misalnya. Ya, jadi N misalnya KPK dari 4, 5, dan 6. Apa nih KPK 4, 5, dan 6? Kelipatan 4, 5, dan 6. Berapa? 60. 60. Oke, berarti yang habis dibagi itu adalah kelipatan 60 tambah 3. Kelipatan 60 apa aja? Ya 60, 120 nih, 120 N tambah 3. Jelas nggak? Jadi kelipatan 60 yang ini enggak nih, 12N, 24N, 80N, 90N bisa. Ya. Karena kalau 120 pasti dibagi 4 nanti jadi sisa 3. Dibagi 5 sisa 3, dibagi 6. Nah, kalau 90 kan nggak bisa dibagi 4. Ya. Nah, dibagi 4 nggak bisa. Ya. Ada pertanyaan nggak? 24N bisa dibagi 4, bisa dibagi 6. Tapi dibagi 5 enggak. Ini masih ada sisa. Pasti sisanya bukan 3. Ya. Nah, mana yang habis dibagi oleh 6 dan 8 juga. Jadi habis dibagi 6 dan habis dibagi 8. Sama seperti tadi. KPK 6 dan 8 berapa? 8. KPK 20. 24. Ya. Jadi yang ditanya apa? Jadi bilangan habis dibagi 20. Nah, yang mana? Yang habis dibagi 2. Oke, ya secara formal sih tinggal bagi 24 mana yang habis ya. Betul nggak? Tapi gampangnya gini. 24 itu kan apa? Kalau ditulis jadi apa? 3 kali 8 ya. Yes ya? Jangan itu salah paham. Dibagi 24, bilangan habis dibagi 24. Nah, 24 itu kan sama dengan 3 kali 8. Jadi habis dibagi 3 dan habis dibagi 8. Bilangan habis dibagi 3 cirinya apa? Habis dibagi 3 cirinya apa?
Ayo. Bentar. Saya. Kenapa lah? Bilangan habis dibagi 3 cirinya. Bentar ya. Ini catatannya di sebelah sini ya. Nah, nih. Ya. Boleh dengan cara biasa, bagi biasa, boleh pakai bilangan. Habis dibagi 3 apa? Jika jumlah angka-angka penyusunnya habis dibagi 3. Nih kita lihat. Ini bilangannya coba. 3-nya udah nih, nggak usah lah kalau 3 dilihat sekarang. 7 tambah 8 berapa? 15. Tambah 3, 18. Ini jumlah angkanya 18. Habis dibagi 3. Ini berarti habis dibagi 3 yang pertama. Yang kedua, sama nih jumlahnya 15. Habis dibagi 3. Yang C berapa? 14 tambah 3, 17. 17 ini nggak habis nih. Ya, nggak habis dibagi 3. 90 habis dibagi 3. 96 habis dibagi 3. Ya udah. Sekarang kalau habis dibagi 8, cirinya apa habis dibagi 8? Bilangan habis dibagi 8 jika bilangan yang dibentuk 3 digit terakhir habis dibagi 8. Jadi tinggal lihat 3 digit terakhir. Tinggal 3 digit terakhir nih habis dibagi 8 enggak? Contohnya ini 78 habis nggak dibagi 8? Enggak, yang habis dibagi 8 tuh 80. Kalau 78 enggak. Ya. 84 habis dibagi 8 enggak? Enggak. Yang habis dibagi 8 tuh 80. 90 habis bagi 8 enggak? Enggak. Yang habis itu 88. Nah, berarti jawabannya 3096. Tuh. Nah, bisa dibuktikan 3096 itu habis dibagi 24. Ya. Jelas enggak? Halo? Jelas Kak. Nah, oke. Nomor A, B, C bilangan berurutan. Bilangan berurutan. Berarti misalnya 3, 4, 5. Pokoknya selisihnya 1 ya. Berarti kan di sini apa? B min A sama dengan C min B sama dengan 1. Gitu ya. Jelas nggak? Nah, sekarang kita lihat nih A min apa? Q min P berarti apa? Q min P tinggal apa? Q min P sama dengan B per 5 ya, dikurang C per 6 dikurang apa? P-nya berapa? A per 5 dikurang B per 6. Nah, ini yang 5 sama 5 dijadiin 1 jadi apa? B min A. B min A. B min A per 5. Yang sama ya. Ini B min A per 5. Ini apa C-nya? Min jadi plus ya. Plus B min C per 6. Atau kalau enggak diginiin aja. Sorry. Min dalam kurung. Minnya tetap nih. Berarti C min B per 6. Betul nggak? Nah, B min A itu 1. C min B juga 1. Berarti 1/5 dikurang 1/6. Berapa nih? Jadiin per 30. 6 kurang 5. 1/30. Jelas nggak? Ada pertanyaan nggak? Jelas, Kak. Jelas ya.
Terakhir. Bilangan palindrom. Tahu ya bilangan palindrom? Apa? Bilangan yang dibolak-balik bacanya sama. Kalau huruf misalnya. Nih huruf palindrom. Kalimat palindrom. Kalau kalimat palindrom contohnya. Kalau tadi bilangan contohnya 7737 dibalik 737. Kalau kalimat palindrom. Nih misalnya contohnya nih. Ini kan kalau dibalik sama nggak? Ya, kasur nababan rusak. Dibalik kasur nababan rusak. Ya. Nah, sekarang yang ditanya berapa selisih bilangan palindrom setelah 233? Bilangan palindrom setelah 233 apa? Setelah 233 apa? Pasti kan di atas 233. Nah, 230-an ke atas nggak bakalan palindrom lagi. Setelah itu pasti apa? 242. Betul nggak? Kan palindrom 242. Ya, ada lagi nggak di antara ini? Nggak ada kan? 242. Berarti yang ditanya 242, ya, selisih bilangan palindrom setelah 233 yaitu 242 dengan 233 dikurang 233. Berapa nih? 9. Nah, ada pertanyaan nggak? Di sini. Ada? Ada? Silakan kalau ada. Cukup ya? Kalau nggak ada saya cukup nanti saya share di itu ya. Kenapa angkanya 242? Kan tadi setelah 233 apa aja? 234, 235 yang bentuknya palindrom. Palindrom itu dibolak-balik sama. 242 dibalik apa? Dari belakang dibalik 242. Ya. Kalau 233 palindrom bukan? Bukan. Karena dibalik jadi 332. Jadi beda nilainya. Jelas nggak? Paham nggak maksudnya palindrom? Palindrom itu bilangan yang dibolak-balik, dibaca dari depan ke belakang, belakang ke depan sama. Ya. Ya. Kalau 4 digit pasti bentuknya ya kalau 4 digit pasti gini misalnya A B B A. Nah, ini juga palindrom karena dibolak misalnya 2332 itu palindrom. Ya. Jelas ya. Kalau 3 digit ya pasti A B A. Bolak apa dia seperti itu. Dah. Oke, cukup ya. Oke, kalau udah jelas saya tutup. Kita istirahat sebelum sholat maghrib dulu ya. Nanti saya share nanti ya. Gitu ya. Cukup ya. Saya tutup ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Warahmatullahi wabarakatuh. Makasih, Kak. wabarakatuh. Sama.